Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada Minggu Pentakosta. Hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu dengan topik Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 dengan topik peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu pun akan hidup. Sebab waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan firman yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus melihat bahwa dia hanya sementara saja tinggal bersama-sama dengan para murid, yang dimana murid akan mengalami berbagai penderitaan, pergumulan dan persoalan hidup yang mungkin sulit untuk mereka pahami. Namun ketika Yesus sudah akan pergi dan meninggalkan mereka, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak tinggal sendirian. Mereka akan diutus oleh Allah, yang disebut di sini adalah seorang roh penghibur. Pada ayat 2 kita bisa melihat, aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu ada seorang yang disosok yang disebut dengan penolong. Dalam ayat 26, penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kebersamaan antara murid dengan Yesus hanya sesaat saja. Namun ketika Yesus akan naik ke sorga, mereka akan menghadapi berbagai persoalan yang sulit untuk mereka pahami. Oleh karena itu, di dalam ayat 17, ketika Yesus mengatakan, aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Ternyata Roh itu akan menjadi menuntun mereka, menolong mereka, dan menyadari atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Roh Kudus yang dikirimkan oleh Allah itu adalah agar mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Mengajarkan atas segala sesuatu dalam ayat 26, dan mengingatkan akan semua yang sudah dikatakan kepada murid-murid itu. Artinya,
mereka akan menghadapi banyak tantangan, mereka akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tersudut. Namun dengan roh itu, mereka akan diberi pengajaran, diberi sebuah reminder ataupun mengingatkan mereka atas firman di dalam persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Roh itu bukan hanya seorang sosok yang mengajarkan, bukan hanya sosok yang mengingatkan, namun juga adalah sosok yang memberikan kebenaran dalam hidup kita. Artinya, hidup orang percaya dihadapkan dengan berbagai polemik-polemik yang terjadi. Namun dengan roh itu, maka akan disadarilah kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dikatakan pada firman Tuhan ayat 17, dunia tidak mengenal roh itu, karena memang dia tidak menjadi bisa kelihatan. Namun orang percaya akan merasakannya dan mengenalnya, karena roh itu akan menjadi tinggal di dalam kita. Roh itu bukan adanya di luar kita, tapi di dalam kita, yang memperkenalkan atas kehendak Allah, atas keinginan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan sulit menyadari apa yang terbaik dan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita sulit untuk mengerti apa yang Tuhan kenan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Namun dengan roh itu, hati kita akan didorong untuk memahami sepenuhnya atas keinginan dan harapan Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika roh itu tinggal di dalam kita, maka kita akan menjadi merasakan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Kita tidak menjadi ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu, meskipun kita sudah tidak bersama lagi dengan Yesus secara kasat mata. Saudara terkasih, ternyata roh yang diberikan Allah itu bukan hanya sebatas roh yang membenarkan dan roh yang menjadi mengajarkan, namun juga memberikan keyakinan dalam hidup kita atas peran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika sudah roh ada di dalam hidup kita, maka kita dengan sepenuhnya akan menyadari bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, dan kita juga adalah di dalam kuasa Yesus Kristus. Artinya, roh itu akan memperkenalkan pengenalan yang lebih dalam tentang Allah dalam hidup kita. Dikatakan ketika sudah didiami oleh roh, maka kehidupan orang itu akan menjadi mengikuti perintah daripada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah hidup di dalam roh, maka dia akan mengasihi Bapa sepenuhnya, meyakini Yesus dalam hidupnya, dan menuruti firman yang dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupannya. Dikatakan ciri-ciri daripada orang yang sudah mengenal Allah, dia akan menuruti firman Allah. Kemudian dia akan menjadi mengasihi Dia yang datang, yaitu Yesus Kristus, dengan sepenuh hatinya. Bukan lagi hanya sebagai lip service, namun dengan roh itu ada sebuah keyakinan yang kokoh dan teguh terhadap keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku tidak akan menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ternyata kalau kita sudah didiami oleh roh, Ia akan mendorong kita untuk menuruti firman Allah. Kita tidak bisa melakukan dengan upaya sendiri,
Namun dengan tuntunan Roh itu kita akan menjadi dorong melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata dalam minggu ataupun dalam saat-saat Pentakosta ini, kita mau dikatakan kehidupan orang percaya penuh dengan tantangan dan persoalan yang sulit dia mengerti, sulit dia pahami. Dan di dalam tantangan yang kita hadapi bukan menjadi dibiarkan kita tinggal sendiri untuk mengerti sendiri persoalan kita. Namun yang diberikan oleh Allah adalah dengan kehadiran Yesus, yaitu mengutus Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, akan menghibur kita di dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, akan mengajarkan kepada kita atas kehendak Allah dalam hidup kita. Kemudian mengingatkan kita apa yang sudah dan yang akan dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi ingin berkenan kepada Tuhan karena kita adalah hidup di dalam pengenalan yang tepat kepada Kristus Yesus. Dengan roh kebenaran itu, kita akan menerima Dia, sebab Dia telah melihat dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu yang mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Ternyata penyertaan oleh karena roh itu akan memperkenalkan lebih dalam lagi tentang iman kita kepada Kristus Yesus dalam hidup kita. Akan memperkenalkan kepada kita kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau di dalam Pentakosta yang pertama ini dikatakan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ternyata adalah Roh Kudus itu akan memperkenalkan kehendak Allah dalam hidup kita. Roh Kudus yang tinggal dan diam di dalam diri kita akan menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, di dalam segala keadaan kita. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu, maka kita akan juga diperkenalkan akan apa yang dikehendaki Allah. Dikatakan akan mengajarkan kepada kita apa yang dikehendaki Allah bagi hidup kita, apa yang sebaiknya dan yang seharusnya kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai orang yang percaya. Kemudian mengingatkan kita gampang lupa, kita gampang tidak paham atas apa yang Tuhan kehendaki. Namun dengan roh itu mengingatkan kita atas apa yang berkenan kepada Allah dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana murid-murid yang memiliki pergumulan yang besar oleh karena mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Namun ketika mereka tidak dapat lagi melihat Yesus secara muka ke muka, ada sebuah titipan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Allah, dengan roh itu akan menghibur, mengingatkan, menolong mereka di dalam segala hal yang mereka hadapi. Kemudian demikian juga dengan kita. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka akan menjadi menguatkan, mengingatkan, dan memberikan pengenalan yang tepat terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selain itu, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau didorong, diingatkan bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dengan Roh Kudus itu, kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah karena kita tersadar dan kita tahu bahwa kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dengan kehadiran daripada Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mendorong kita pada saat ini adalah tetaplah minta roh itu yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang diberikan oleh Allah menjadi diam di dalam kita, sehingga kita tahu dengan benar, kita pahami dengan iman bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita akan selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita,
bukan lagi mengandalkan kehendak kita, tapi mengandalkan kehendak Tuhan. Banyak mungkin yang tidak bisa kita mengerti, yang kita tidak bisa pahami dalam hidup kita. Namun roh itu, roh kebenaran itu akan memberikan pembenaran bagi hidup kita. Dengan Roh Kudus itu kita akan diperkenalkan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak diinginkan oleh Allah akan menjadi bahagian daripada hidup kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan muka ke muka. Namun dengan roh itu kita diberikan keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah membebaskan kita dan memberikan keselamatan bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan apakah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, Roh Kudus itu memperkenalkan dengan tepat siapakah Allah, karena Dia tinggal diam di dalam kita. Dengan yang tinggal diam di dalam kita akan menjadi memiliki pemahaman yang tepat. Kita akan mendapatkan pengajaran yang baik. Kita juga akan diperkenalkan, dituntun untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Dengan Roh Kudus itu kita akan menjadi mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus dengan tepat dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu, yang adalah roh penghibur itu, menjadi tinggal di dalam hidup kita untuk mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang berkenan dan dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah orang percaya menjadi orang yang selalu merasakan hadirnya Roh Kudus. Ketika dunia tidak mengenal Allah, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita akan mengenal apa yang dikehendaki Allah, apa yang berkenan kepada Allah di dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu Pentakosta kita diingatkan ada roh yang tinggal diam di dalam dirimu. Ada roh yang tinggal diam untuk menghibur, menuntun, menguatkan engkau melakukan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah Roh Kudus yang adalah anugerah Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, menjadi tinggal diam di dalam kita, sehingga kita menyadari bahwa Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus, dan apa yang dikehendakinya kita lakukan di dalam iman dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, dan Roh-Mu tinggal dalam kami untuk menghibur, menguatkan, dan menuntun kami. Ajari kami melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.